Halo semuanya, perkenalkan saya Kafifa Hazrat Repalia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Nah, teman-teman, semakin banyaknya kendaraan di jalan raya itu sangat berisiko untuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, sekarang saya akan menjelaskan dulu kasus tentang kecelakaan lalu lintas secara dunia dan juga di Indonesia. Jadi, menurut WHO, sekitar 1,24 juta jiwa itu meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dan ada sekitar 50 juta jiwa itu mengalami luka ringan dan juga luka berat setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, Indonesia itu merupakan negara kelima yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas tertinggi. Nah, kecelakaan lalu lintas itu merupakan penyebab tertinggi nomor 3 kematian di Indonesia setelah jantung koroner dan juga tuberkulosis. Kecelakaan lalu lintas ini masih menjadi masalah kesehatan di negara-negara berkembang atau di negara-negara berpenghasilan rendah. Nah, kecelakaan lalu lintas itu dapat menyebabkan trauma, cedera, bahkan kematian dan juga kerugian harta benda. Nah, terdapat banyak faktor yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu dapat terjadi dengan faktor manusia, faktor lingkungan, faktor kendaraan, maupun faktor yang lainnya. Jadi salah satu kejadian lalu lintas itu yang dominan terjadi adalah kecelakaan pada pengemudi sepeda motor atau pada pengemudi yang dikemudi oleh manusia yang di bawah umur. Jadi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia itu selalu meningkat dari tahun 2018 sampai tahun sekarang ini. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka itu juga beresiko untuk meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia sendiri tuh pada tahun 2018 terjadi kasus kecelakaan dengan korban meninggal sebanyak 29.472 orang dan juga ada luka berat sebanyak 29.470 orang, luka ringan sebanyak 12.315 orang dan juga kerugian sekitar 213,866 juta rupiah pada tahun 2018. Oke, jadi korban dari kecelakaan lalu lintas itu berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas atau bisa disebut korban mendapatkan ganti rugi dari seorang pelaku. Selain dari pelaku, biasanya korban juga mendapatkan asuransi dari pihaknya. Nah, sekarang kita bahas epidemiologi dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Jadi kita bahasnya dari 3 komponen, yaitu agen atau penyebabnya, kemudian host atau penerimanya, dan juga environment atau lingkungannya. Nah, agen pada kecelakaan itu sebenarnya agak sulit ditemukan karena sejumlah faktor penyebab itu ikut serta juga dalam menentukan terjadinya kecelakaan. Maka kayak agen itu juga bisa dikatakan hostnya. Kemudian hostnya itu adalah orang yang mengalami cedera atau kematian pada suatu kecelakaan tersebut. Nah, jadi berkaitan dengan hal yang telah saya sampaikan barusan, bahwa faktor host itu adalah elemen yang intrinsik yang mempengaruhi kerentanan terhadap penyebabnya atau terhadap agen. Jadi host dan agen itu bisa saling berkaitan. Lalu kalau dari sisi lingkungannya itu menggambarkan keadaan lingkungan tempat terjadinya kejadian atau kecelakaan lalu lintas. Biasanya kayak lingkungannya itu misalnya jalannya yang salah atau ada suatu gangguan di lalu lintasnya, itu bisa masuk ke bagian environment-nya. Nah, di sini kita melihat ada grafik investigasi kecelakaan transportasi darat. Dari hasil data tersebut, itu dapat dianalisa bahwa jumlah rata-rata kecelakaan transportasi darat dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu ada sebelum masa pandemi pada tahun 2015 sampai 2019 dan juga ada kelompok setelah pandemi itu pada tahun 2020. Nah, data kecelakaan pada tahun 2015 sampai 2019 itu dihitung rata-rata dari tahun ke tahun, sehingga hasil yang diperoleh itu adalah rata-rata jumlah kecelakaan sebanyak 13 kecelakaan. Sedangkan rata-rata jumlah korban meninggal itu sebanyak 83 jiwa dan rata-rata jumlah korban luka-luka itu sebanyak 140 jiwa. Nah, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Banyak angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Jadi peningkatan jumlah kendaraan jenis bermotor itu memiliki angka paling tinggi di antara jenis kendaraan bermotor lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dimana pada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 itu memiliki jumlah kecelakaan lalu lintas itu sebanyak 1.322 kasus, yang dimana kejadian kecelakaan itu terbanyak di Kota Kupang, yaitu sebanyak 283 kasus. Nah, faktor penyebab dari kecelakaan lalu lintas di daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, itu adalah
pengaruh minuman keras, kemudian jalan bergelombang, dan juga kurang berhati-hati dari si pengemudi. Oke, setelah membahas kasusnya, sekarang kita akan membahas tentang penyebab atau faktor risiko dari kecelakaan lalu lintas. Jadi faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu dapat berasal dari manusia, kemudian dapat juga berasal dari faktor pengemudinya, kemudian dapat juga dari faktor jalan, dan juga faktor kendaraan, serta faktor alamnya. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu dulu. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu dari faktor manusia. Kalau dari faktor manusia itu pastinya karena kesalahan dari manusianya itu sendiri. Jadi misalnya faktor dari penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia itu karena pelanggaran lalu lintas. Nah, yang dimana pelanggaran lalu lintas itu dapat berdampak pada terjadinya laka lantas. Biasanya itu seperti melawan arus, kemudian juga menerobos lampu merah, melanggar lalu lintas, atau marka jalan, bahkan melebihi batas muatan, serta mengabaikan standar keselamatan. Kemudian lanjut ke faktor pengemudi. Nah, pengemudi itu mempunyai peran sebagai mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan juga menghentikan kendaraan. Nah, kalau dari pengemudi itu biasanya faktor yang sering kita ketahui itu kayak pengemudi mabuk atau mengalami hilang kesadaran pada saat mengendarai kendaraan. Kemudian juga misalnya pengaruh obat-obatan, atau bahkan ada pengemudi yang sedang mengonsumsi narkoba. Kemudian biasanya juga sering terjadi itu adalah pengemudi yang mengantuk, tapi tetap dipaksakan untuk mengendarai kendaraan, yang dimana hal tersebut dapat sangat membahayakan pengguna jalan yang lainnya, bukan hanya pengendara yang mengantuk saja. Selain itu juga biasanya ada pengemudi yang lengah atau pengemudi yang emosionalnya itu belum bisa stabil. Itu biasanya terjadi pada pengemudi yang di bawah umur. Karena biasanya pengemudi di bawah umur itu dia belum memiliki emosional yang stabil, sehingga biasanya apabila dia sedang emosi di jalan itu akan dilampiaskannya pada saat mengendarakan kendaraan. Hal tersebut sangat berbahaya untuk semua pengguna jalanan, yang dimana akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian faktor jalan. Faktor jalan yang dimaksud itu biasanya kayak kecepatan rencana jalan, kemudian geometrik jalanannya, pagar pengaman di daerah pegunungan yang tidak ada media pinggirnya, biasanya juga jarak pandang, dan juga kondisi permukaan jalan yang biasanya sering kita temukan itu adalah jalan yang bergelombang atau yang tidak rata. Kemudian faktor yang keempat itu ada faktor kendaraan. Nah, kendaraan itu sendiri biasanya menjadi faktor resiko juga, karena faktor penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas itu dapat disebabkan apabila kondisi atau teknis dari mesinnya itu tidak layak jalan, atau pengguna kendaraan itu tidak sesuai dengan aturan. Misalnya penyebab-penyebabnya itu kayak perlengkapan dari kendaraannya, seperti kayak alat-alat rem yang tidak baik kerjanya, misalnya kayak rem blong, terus juga misalnya alat kemudi yang tidak baik, atau ban dan juga roda yang dalam kondisi kurang baik, atau bahkan ban pecah. Kemudian juga bisa jadi dari penerangan kendaraan yang tidak memenuhi aturan, atau menggunakan lampu yang sangat menyilaukan pengemudi lain, itu juga dapat berakibat pada kecelakaan lalu lintas. Nah, faktor yang terakhir itu adalah faktor alam. Jadi selain 4 faktor yang telah saya sebutkan tadi, ada juga faktor alam yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Itu misalnya kayak cuaca yang bisa mempengaruhi jarak pandang, atau bahkan mempengaruhi licinnya jalan, dan biasanya akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akibat tergelincir. Nah, tapi secara keseluruhan dari faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, sebenarnya kita itu bisa meminimalisir kejadian kecelakaan lalu lintas dengan mencegahnya. Nah, kecelakaan lalu lintas itu dapat menyebabkan korban-korbannya itu mengalami gejala trauma, yang dimana korban-korban tersebut dapat mengalami ingatan-ingatan yang mengganggu keterkaitan dengan kecelakaan yang telah dia alami. Jadi misalnya kayak mengalami kesulitan tidur dikarenakan ingatan tersebut, kemudian bisa juga menghindari suatu atau lingkungan yang mengingatkannya terhadap suatu kecelakaan, yang dimana hal tersebut itu sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya dari seorang korban kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk mencegah dari penyebab kecelakaan lalu lintas tadi yang dapat berpengaruh pada korban dan juga kehidupan selanjutnya dari korban, maka diperlukan juga program untuk pengendalian dan pencegahan dari kecelakaan lalu lintas. Jadi pencegahan dan juga keselamatan lalu lintas itu dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Nah, yang pertama itu dengan aspek rekayasa, yaitu penyediaan dan juga pengembangan tempat istirahat, pemeliharaan jalan dan juga prasarananya, kemudian pemasangan rumble strip, mendapatkan jarak antara guide post, pemasangan marka jalan yang baik dan juga benar dan dapat dilihat oleh semua pengendara, kemudian juga pemasangan warning light atau lampu flip-flop yang dapat memberi tanda kepada pengemudi. Kemudian aspek yang kedua itu adalah aspek pendidikan.
karena kecelakaan itu penyebab utamanya adalah manusia, khususnya pada usia remaja atau usia yang belum legal. Nah, maka aspek memperbaiki perilaku dari pengendara itu sangat penting. Itu dapat dimulai dari pendidikan di sekolah atau dari sejak kecil dan juga melalui himbauan dan pelatihan. Nah, maka dari itu juga sangat diperlukan dengan uji tes atau menggunakan surat izin mengemudi yang diberikan kepada orang yang benar-benar mampu dan juga terampil serta santun dalam mengendarai kendaraan dan juga dengan orang-orang yang memiliki umur yang sesuai dengan ketentuan dan juga kesehatan yang prima. Jadi seharusnya untuk remaja-remaja yang di bawah umur atau yang belum memiliki SIM itu tidak boleh mengendarai kendaraan agar dapat mengurangi kejadian kecelakaan lalu lintas. Kemudian aspek yang ketiga itu adalah aspek hukum yang perlu diadakan sosialisasi peraturan yang ada dan diberlakukan dengan seksama dan sesuai dengan aturannya. Nah, jadi ada aturan tentang pelanggaran lalu lintas, yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Jadi dengan adanya sosialisasi tentang aturan tersebut, nah dengan harapannya itu akan terciptakan keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan pada lalu lintas atau pada jalan raya. Nah, dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di dunia maupun di Indonesia, maka sangat penting diperlukan adanya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, kepastian, kemanfaatan, dan juga ketertiban agar pengendara itu tetap harus berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya. Tapi pada kenyataannya masih saja banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi sampai sekarang. Itu biasanya terjadi karena kesalahan dari manusia itu sendiri. Nah, jadi mari sama-sama kita meningkatkan kesadaran akan kecelakaan lalu lintas dengan mematuhi aturan lalu lintas, yaitu menggunakan helm pada saat berkendara dan juga menggunakan sabuk pengaman pada saat menggunakan mobil. Dan selalu berhati-hati di jalan raya. Terima kasih, sampai jumpa.